Rini, apa kabar? Selamat sore Bu Galo, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga Bu Galo juga sehat selalu. Amin. Bu Rini, saya itu mendengar kalau Ibu ingin bercerita tentang permasalahan Ibu di sekolahan seperti itu. Saat ini saya memiliki waktu 15 menit untuk sesi coaching kali ini. Monggo Ibu, kalau Ibu mau bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang Ibu alami seperti itu, monggo. Terima kasih Bu Galo. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya ceritakan, banyak hal yang ingin saya diskusikan, bahkan saya ingin bercerita kepada Bu Galo. Namun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore ini, saya ingin bercerita kepada Bu Galo bahwa pada tanggal 7 Desember yang akan datang itu saya mendapatkan amanah dari Kapanewon Rongkop untuk mengikuti fashion show yang akan dilaksanakan di Palian. Kemudian saya sebagai anggota Dharma Wanita alhamdulillah dipercaya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun saya itu merasa kurang percaya diri, kemudian ada rasa gugup, kemudian ada rasa takut, kemudian ini merupakan hal baru dan saya itu merasa khawatir jika tidak bisa menampilkan yang terbaik pada saat kegiatan tersebut. Baik, Ibu. Sebelumnya saya mengapresiasi kejujuran Ibu tentang apa yang Ibu rasakan seperti itu ya. Ada sedikit ketidakpercayaan diri seperti itu ya, Bu? Betul. Betul. Dari sesi coaching kali ini, Bu, Ibu inginnya apa, Bu? Tujuannya, harapannya dari sesi coaching ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya Bu, kalau saya ingin menampilkan yang terbaik pada saat kegiatan tersebut. Kemudian saya ingin membangkitkan motivasi saya untuk mempunyai rasa percaya diri. Kemudian saya tidak takut, tidak gugup di hadapan orang banyak. Kemudian saya juga ingin tampil dengan maksimal di depan audiens. Kemudian saya bisa memberikan audien itu sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain sehingga mereka memberikan nilai positif terhadap saya pada saat saya nanti tampil di depan orang banyak. Baik, amin Ibu. Baik, dari cerita Ibu mengharapkan kalau Ibu nanti bisa tampil lebih pede, Ibu bisa membawa nilai positif intinya seperti itu ketika Ibu tampil seperti itu. Sekarang saya mau tanya, sedikit menggali. Sebenarnya apa, Bu, yang menyebabkan Ibu itu kurang percaya diri? Tadi kan permasalahannya Ibu kurang percaya diri seperti itu ya, takut seperti itu ya. Apa, Bu, yang menyebabkan itu? Karena ini merupakan hal baru bagi saya dan baru pertama kali ini, maka jujur saya merasa khawatir bahwa saya tidak mampu memberikan yang terbaik pada saat penampilan nanti sehingga rasa gugup, rasa takut itu akan memberikan kesan yang negatif pada saat saya tampil di depan sehingga motivasi saya ingin tampil dengan rasa percaya diri, santai, kemudian memberikan kesan yang positif terhadap audien dan tentunya ingin mendapatkan yang terbaik pada saat penampilan nanti. Ya, amin. Coba Ibu, sekarang kalau Ibu bisa membayangkan posisi Ibu saat ini tentang bagaimana perasaan Ibu, lalu bagaimana posisi percayaan diri Ibu, jika di dalam posisi idealnya nilainya itu 10 Bu, kepercayaan diri. Sekarang Ibu itu ada di nilai berapa Bu untuk kepercayaan diri Ibu sendiri, Ibu menilainya? Kurang lebih 8 Bu Galo. Karena yang dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan untuk tampil di depan orang banyak itu sedikit banyak sudah saya dapatkan, namun untuk hal ini yang akan saya lakukan ini baru pertama kali dan saya akan mencoba yang terbaik. Amin. Baik, dari angka 8 tadi ya Ibu itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Saya juga mengapresiasi sekali. Pasti Ibu ingin ada peningkatan. Nilai berapa yang ingin Ibu capai? Dari angka 8, Ibu mau optimalkan ke angka berapa Ibu? Kira-kira percayaan dirinya. 9 saja Bu Galo. Oke, 9. Ada peningkatan ya Bu intinya ya. Coba sekarang saya mau menggali lagi. Untuk meningkatkan dari angka 8 ke angka 9 tadi, bagaimana ya cara atau langkah-langkah yang akan Ibu tempuh untuk melatih kepercayaan diri? Monggo. Yang pertama, saya ingin terbiasa untuk tampil di depan umum, setidaknya apabila kita ada rapat di sekolah atau rapat di kelas, saya akan berusaha untuk tampil di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, saya ingin belajar dari YouTube ataupun dari
orang-orang yang sudah terbiasa seperti itu, kemudian saya ingin berjalan berlenggak-lenggok di depan cermin sendiri untuk Nggih. meningkatkan motivasi saya sendiri. Kemudian saya ingin belajar, tentunya lebih banyak belajar dari para senior-senior yang sudah pernah mengikuti hal tersebut, dan saya tidak akan segan-segan untuk bertanya dengan teman yang lain untuk memberikan kritik maupun saran atau memberikan refleksi terhadap apa yang sudah saya lakukan. Misalnya dengan misalnya saya di depan orang banyak tadi, saya minta refleksi dari teman saya, kurang apakah Iya. dalam diri saya, seperti itu. Oh, baik. Saya mengapresiasi sekali setiap solusi yang Ibu coba tawarkan. Sekarang saya mau tanya nih, Bu. Kapan, Bu, kira-kira, Bu, hal yang paling terdekat yang akan Ibu lakukan untuk menambah kepercayaan diri Ibu? Kapan dan Besok apa? siang, Mbak. Besok Oh, siang, Bu Galuh. Iya, besok siang insya Allah kami difasilitasi oleh Kapanewon untuk belajar di depan di atas catwalk untuk belajar berjalan sebaik mungkin bersama para senior-senior saya dan teman-teman ketiga teman saya, sehingga pada saat itulah saya bisa menggali potensi yang saya miliki serta kepercayaan diri yang saya dapatkan. Meskipun saat ini saya masih berdegup kencang apakah saya mampu melakukan atau tidak, tetapi saya mempunyai rasa optimis bahwa saya mampu melakukan dan memberikan yang terbaik meskipun itu belum yang terbaik. baik. Terima kasih Ibu untuk segala penjabarannya. Saya tunggu ya Bu itu ya. Sekarang saya mau tanya nih Bu, kalau Ibu sudah ada rencana bahwa besok siang akan Ibu lakukan praktik-praktik tersebut, hal apa Bu yang perlu Ibu siapkan? Yang pertama yang ingin saya siapkan tentu saya mental untuk berani di depan orang banyak. Kemudian yang kedua menyiapkan pakaian yang terbaik untuk saya tampilkan nanti. Kemudian yang ketiga mempersiapkan motivasi saya diri untuk berpikir optimis sehingga kesan positif yang ada di dalam diri saya bisa saya munculkan. Kemudian yang keempat bekerja sama dengan rekan-rekan saya sehingga rasa kepercayaan diri muncul untuk saling menguatkan, saling mensupport dan saling memberikan rasa kepercayaan yang terbaik sehingga kita mampu memberikan Kapanewon ataupun memberikan semangat yang terbaik untuk Kapanewon sendiri. Seperti itu. Saya sangat mengapresiasi ya Bu, setiap jawaban-jawaban Ibu, semangat Ibu, saya yakin pasti ketika event itu terjadi, Ibu pasti akan lebih semangat lagi. Sekarang Bu, saya mau tanya ini, tadi kan Ibu sempat menyinggung tentang kolaborasi seperti itu ya. Siapa Bu yang akan Ibu libatkan dalam membooster semangat Ibu? Siapa Bu? Yang pertama tentunya teman-teman sejawat yang ada di sekolah, kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah ketua Dharma Wanita, yang keempat adalah Bapak Korwil Kapanewon Rongkop yang tentunya memberikan fasilitas serta memberikan dukungan baik sarana dan prasarana yang mereka siapkan karena kita hanya berangkat seorang diri Bu, kita tidak mempunyai sesuatu tetapi beliau yang senantiasa memberikan support kepada kita baik itu dari segi sarana maupun prasarana sehingga kita merasa benar-benar tersupport, kemudian kita benar-benar merasa terbantu, kemudian kita benar-benar merasa semangat dengan hal tersebut. Baik Ibu. Sekarang Ibu, Ibu tadi sudah berkolaborasi seperti itu. Saya mau tahu Bu, event ini kan hanya terjadi saat itu saja, tapi kan pasti nanti ada tindak lanjut selanjutnya. Kepercayaan diri bukan hanya tentang event itu saja. Bagaimana Bu tindak lanjut Ibu terkait dengan kepercayaan diri Ibu? Mungkin dalam mengajar atau apa seperti itu. Ibu akan lanjutkan atau seperti apa Bu? Insya Allah Bu Galuh, dengan rasa kepercayaan diri yang ada dalam diri saya dan berani bertampil di depan orang banyak itu merupakan suatu suatu kekuatan dalam diri saya. Sebab apa? Tidak mudah untuk bisa tampil di depan orang banyak. Sebab kita jika terbiasa tampil di depan orang banyak, itu merupakan suatu nilai tersendiri bagi seseorang untuk berani tampil di depan orang banyak. Meskipun tidak pada saat itu, namun pada saat kita kegiatan apapun, jika kita memang punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, maka itu adalah kekuatan dalam diri kita yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita lanjutkan. Sehingga dalam sesuatu hal, kita bila mempunyai suatu kepercayaan diri, maka kita akan mampu melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. 2 jempol untuk Bu Surini. Saya tunggu ya Ibu ya, perubahan-perubahannya terutama untuk kepercayaan dirinya. Baik Ibu, ini kita sudah berada di akhir sesi. Sekarang saya mau bertanya dengan Ibu, dari percakapan atau coaching kita kali ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya sudah mendapatkan banyak hal dari
coach yang dilakukan oleh Bu Galuh. Yang pertama, semestinya tadi saya harus mempersiapkan mental yang terbaik. Kemudian saya mendapatkan support juga dari coach saya yaitu Anda. Kemudian saya juga terbuka hati dan pikiran saya untuk apa yang harus saya lakukan ke depan. Kemudian berikutnya saya akan melakukan yang terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dan juga rencana aksi yang akan saya lakukan. Dan yang terakhir saya mohon doa restu semoga tanggal 7 Desember yang akan datang semuanya berjalan lancar dan berjalan dengan baik sehingga mendapatkan yang terbaik meskipun itu belum yang terbaik. Amin. Sukses selalu Ibu. Semoga setiap progres yang Ibu capai nanti bisa dibagikan seperti itu, nanti bisa kita saling coaching lagi seperti itu untuk bercerita tentang perubahan-perubahan yang sudah Ibu jalani dan alami. Terima kasih Ibu untuk waktu kali ini. Terima kasih. Punya waktu yang sedikit, namun kita gunakan sebaik-baiknya. Oh ya Bu Galuh, ada sesuatu hal yang ingin Bu Galuh sampaikan untuk kegiatan sore hari ini atau sesuatu hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Baik Ibu, ini tuh saya mau curhat ini Bu, berkaitan dengan sekolahan saya. Saya itu sedikit Bu, mungkin sedih atau yang saya rasakan mungkin saya tuh inginnya sekolahan saya itu memiliki variasi dalam pembelajaran, tapi ternyata di sekolahan saya itu masih banyak sekali menggunakan teknik-teknik konvensional seperti itu Bu. Jadi banyak guru-guru yang masih menerapkan ceramah. Saya itu ingin guru-guru itu juga ada semangat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu. Jadi saya ingin coaching itu saya ingin punya solusi itu Bu. Oke Bu Galuh, baik, jadi harapan Ibu adalah ingin adanya variasi pembelajaran dan guru-guru yang mampu menciptakan ya Bu, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kira-kira seperti itu. Kemudian penyebabnya yang belum terwujud variasi pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa ya Bu Galuh? Jadi itu faktor penyebabnya ya Bu, ini ya Bu. Pertama dari gurunya Bu. Jadi kebetulan guru-guru di tempat saya itu mungkin senior ya Bu. Jadi memang beliau masih menggunakan teknik-teknik konvensional. Sebenarnya ada beberapa yang masih muda tapi juga minim sekali untuk pemanfaatan teknologi atau pemanfaat lingkungan sekitar seperti itu Bu. Jadi memang yaitu saya harapannya bercerita dengan Ibu saya mendapatkan solusi untuk gimana ya caranya untuk saya bisa menggerakkan seperti itu guru-guru yang ada di sekolahan saya, seperti itu Bu. Oke. Kemudian Bu Galuh, jika saya bertanya kembali, jika dalam kondisi ideal atau situasi yang saya anggap itu adalah pembelajaran angka 1 sampai dengan angka 10, ada di angka berapa situasi dan kondisi di sekolah Ibu saat ini? Mungkin ada di angka berapa ya Bu? 6 Ibu. Ada di angka 6. Jadi ya itu tadi Ibu, karena memang sangat minim sekali guru-guru untuk mengembangkan teknik-teknik pembelajaran seperti itu, minimnya kombel seperti itu. Jadi memang kurang untuk daya kreatifnya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu. Kemudian jika ada di posisi angka 6, kemudian perubahan seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Kemudian Ibu mau meningkat di angka berapa, Bu? Baik. Kalau untuk apa perubahan yang ingin saya Bu capai gitu, saya inginnya pembelajaran di sekolah menjadi lebih menyenangkan, lebih hidup sehingga anak-anaknya termotivasi belajar, lebih semangat seperti itu. Dari angka 6 tadi saya inginnya meningkat di angka 8 Bu. Jadi ada 2 poin peningkatan seperti itu. Alhamdulillah. Terus kemudian Bu, bagaimana langkah Ibu untuk memecahkan masalah tersebut? Langkahnya ya Bu, pertama mungkin saya nanti akan mencoba untuk mendiskusikan ini dengan Bapak Kepala ya, karena memang saya harus berdiskusi terkait dengan kombel, karena jujur untuk di sekolahan itu minim sekali kombelnya Ibu, waktunya sangat terbatas sehingga mungkin saya akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kombel. Lalu juga nanti saya juga akan itu Bu, mungkin kalau seandainya ada guru-guru yang bertanya tentang bagaimana sih pembelajaran yang menarik, saya juga akan melakukan sedikit
pendampingan seperti itu Bu. Jadi ada semacam tanya jawab dengan guru seperti itu. Lalu juga mungkin itu Bu, saya pengen ngajak itu loh Bu, kayak semacam seminar-seminar kayak gitu. Jadi nanti kalau ada seminar terkait dengan pembelajaran nanti coba untuk saya share gitu kali ya Bu ya. Ya. Senang Bu saya mendengarnya dengan semangat, kemudian dengan pola perubahan yang akan Ibu lakukan, kemudian hal-hal yang ingin Ibu lakukan, saya sangat termotivasi, terinspirasi, kemudian mensupport sekali dengan yang Ibu lakukan. Terus kira-kira Bu, kapan aksi itu akan Ibu lakukan? Oke Bu, kapan ya? Mungkin secepatnya Ibu, untuk berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin besok bisa saya coba untuk diskusikan terkait dengan kombel, tapi untuk pelaksanaan kombelnya kapan, itu nanti saya akan menunggu keputusan dari Bapak Kepala. Tapi untuk semacam kalau seandainya ada guru-guru yang bertanya tentang bagaimana teknik pembelajaran yang menarik, seperti itu, nanti saya akan secara terbuka Bu, kapan saja seperti itu. Dan tentunya nanti saya akan coba untuk membawa semacam video-video seperti itu untuk membantu dan menginspirasi guru-guru untuk pembelajaran seperti itu. Bagus juga loh, semangat pokoknya. Saya sangat senang apabila saya dekat, saya ingin ikut mengikuti kombel-kombel tersebut atau merupakan yang bagian dari aksi-aksi tersebut. Kemudian untuk menjalankan rencana ya aksi yang akan Ibu lakukan, adakah persiapan misalnya waktu, sarana, prasarana, ataupun hal-hal yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi? Bu, kalau saya mungkin akan menyiapkan semacam bahan diskusinya juga. Jadi kalau saya mau menghadap dengan Bapak Kepala, tentunya saya harus menyiapkan semacam data-datanya, Pak, ini ternyata seperti ini, dan saya punya ide untuk bagaimana kita mengaktifkan kombel lagi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Lalu terkait dengan guru, persiapannya ya tentu mungkin video-video pembelajaran yang ada di YouTube, lalu ada di TikTok saya, itu juga bisa saya jadikan bahan untuk sharing seperti itu Bu. Jadi mungkin persiapannya itu seperti itu Ibu. Oh iya. Terima kasih Bu Galuh. Yang terakhir Bu Galuh, dari rencana yang Ibu siapkan tadi, kemudian hal-hal yang akan Ibu lakukan, siapa saja yang akan Ibu libatkan atau mungkin seluas apa atau mungkin nanti akan Ibu imbaskan kepada siapa saja dan siapa saja yang terlibat yang ingin Bu Galuh libatkan untuk kegiatan aksi yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, jadi yang akan saya libatkan itu adalah Bapak Kepala tentunya, karena memang yang memiliki otoritas di sekolah itu Bapak Kepala. Lalu nanti saya juga ingin mengajak guru-guru seperti itu ya Ibu, untuk sama-sama belajar tentang teknik pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak hanya ceramah seperti itu, sehingga anak-anaknya termotivasi belajarnya. Dan jika seandainya saya memiliki info-info terkait dengan media pembelajaran seperti itu, atau info-info tentang seminar-seminar, nanti saya akan coba untuk sharekan seperti itu, Bu. Iya, luar biasa Bu Galuh. Satu lagi yang terakhir, jika hal ini terlaksana, komitmen apa atau tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk hal-hal yang telah Ibu lakukan tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Jadi Bu, kalau seandainya ini bisa berjalan, terutama untuk kombelnya Bu, karena memang saat ini kan sekolahan tidak aktif kombelnya. Saya berkomitmen untuk setidaknya kami selaku guru akan terus-menerus menggali apa ya yang up to date seperti itu, sehingga ketika di kombel materi-materi yang akan disampaikan atau materi-materi yang akan di-sharingkan kepada guru-guru itu materi yang up to date terkait dengan pembelajaran menyenangkan seperti itu Ibu. Jadi komitmen saya itu. Terima kasih Bu Galuh. Kita sudah berada di sesi akhir ya Bu ya. Banyak sekali hal yang telah Ibu sampaikan dan saya sebagai coach merasa bersyukur sekali dengan semangat Ibu, kemudian dengan komitmennya, kemudian dengan rencana aksi yang Ibu lakukan. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari coaching pada kesempatan sore hari ini? Yang saya dapatkan ya Ibu ya, sebelumnya kan saya merasa sedih, was-was seperti itu, tapi ketika saya merasa nyaman berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan ide-ide baru terkait dengan bagaimana cara saya untuk membuat pembelajaran di sekolahan itu tidak monoton seperti itu, terutama untuk bagaimana menyebarkan praktik baik itu bagi guru-guru dan rekan sejawat di sekolahan seperti itu Ibu. Terima Ya, kasih.
Iya, terima kasih Bu Galuh untuk waktunya. Saya senang sekali mendengar semuanya, namun waktu juga yang membatasi kita. Dan terima kasih untuk kucing kita sore hari ini. Apabila ada hal yang ingin Ibu ceritakan, bisa lain waktu kita sambung lagi. Dan saya undur diri Bu Galuh. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu.